Ye, monggo silakan Pak. Hmm. Izin Bapak untuk share screen ya. Ye, silakan. Sudah terlihat Bapak? Ya, sudah Pak, silakan Pak. Ya. Jadi untuk RUP saya, judulnya Pengaruh Good Cooperative Governance dan Inovasi Terhadap Kinerja Koperasi dengan Efektivitas Kerja sebagai Variabel Intervening. Kebetulan ini rencana akan saya lakukan penelitian di KPRI Widya Wanalisari yang berada di kantor saya sendiri, Bapak. Ya, Kemudian sini ada latar belakang. Jadi di ya, sini latar belakang ada Undang-Undang Nomor 25 tentang perkoperasian. Jadi ya, di situ menempatkan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. ya, Kemudian di sini saya ada data dari BPS Kota Semarang tahun 2025. Jadi ya, di sini jumlah koperasi aktif mengalami penurunan dari 637 unit pada tahun 2020 menjadi 561 unit pada 2022. Kemudian meningkat sedikit menjadi 571 unit pada 2024, ya, sehingga tren ini menunjukkan bahwa koperasi di Kota Semarang masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, baik dari sisi kelembagaan, tata kelola organisasi, maupun kemampuan adaptasi terhadap dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan digital. Jadi oke. penurunan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya kapasitas manajerial koperasi, tetapi juga menandakan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau Ya, good governance, serta keterbatasan inovasi dalam pengelolaan usaha. Nah, ini berupa grafiknya. ya, Kemudian fenomena yang terjadi pada KPRI Widya Wanalesari, salah satu koperasi pegawai yang berada di Kota Semarang. Jadi meskipun koperasi ini secara rutin melaksanakan RAT sebagai wujud penerataan prinsip tata kelola, ya, kinerjanya belum menunjukkan hasil yang maksimal karena transparansi laporan keuangan masih terbatas, partisipatif anggota yang rendah, kemudian layanan yang disediakan belum berbasis digital. Sehingga kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan organisasi dengan hasil kerja yang dicapai. Jadi permasalahan ini kemungkinan disebabkan oleh belum optimalnya efektivitas pengurus, baik aspek koordinasi, komunikasi maupun implementasi kebijakan yang berorientasi pada pelayanan anggota. ya, Kemudian latar belakang masalah ini ada saya memasukkan pendekatan RBF. Jadi teori RBF ini dipopulerkan oleh Werner Feld, Barney, dan Petrev. Jadi beliau menegaskan bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh kemampuan internal dalam mengelola sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan sulit digantikan. Dalam konteks ini, sumber daya mencakup kualitas tata kelola, kapasitas inovasi, kompetensi, dan efektivitas kerja. Jadi RBF ini juga GCG dan inovasi bukan hanya instrumen teknis, tetapi merupakan sumber daya strategis yang dapat menghasilkan keunggulan bersaing jika dioperasionalkan melalui efektivitas kerja pengurus. Sehingga dengan demikian, efektivitas kerja berperan sebagai mekanisme internal yang memastikan bahwa tata kelola dan inovasi benar-benar berkontribusi pada peningkatan kinerja koperasi. Kemudian ini teoritis tentang GZG. Jadi GZG merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pengelolaan koperasi. Jadi pengelolaan prinsip GZG ini ada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan yang diyakini bahwa mampu menciptakan sistem pengelolaan organisasi yang sehat, efisien, dan berkelanjutan. Sini ada jurnal juga dari Marlina. Jadi Marlina ini eh, menegaskan bahwa penerapan GZG berpengaruh positif terhadap kinerja melalui
peningkatan akuntabilitas dan keteraturan pelaksanaan RAT. Kemudian ada jurnal lain dari Karmida, ada beberapa dari Pramesti Tandio. Secara keseluruhan berdampak positif ini. Ya, Kemudian lanjut kepada selain aspek tata kelola, jadi inovasi juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan koperasi di era digital. Jadi koperasi dituntut untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta perubahan perilaku anggota agar tetap relevan dan kompetitif. Di sini ada jurnal Silalahi dan kawan-kawan. Jadi menunjukkan bahwa kreativitas dan inovasi berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja. Kemudian ada Fadilah Darmawati menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja keuangan. Kemudian ada dari Bulolo menyimpulkan bahwa inovasi produk dan layan memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing, efisiensi operasional, serta kinerja koperasi secara menyeluruh. Kemudian di sini ada peneliti juga dari Maida ya, bahwa penerapan digitalisasi informasi administrasi mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pelayanan organisasi, sehingga proses administrasi yang sebelumnya manual menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga mendukung meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan layanan kepada anggota. Kemudian Pratiwi juga demikian menjelaskan bahwa digitalisasi berperan penting dalam mendorong efisiensi operasional, efektivitas kerja, serta peningkatan produktivitas organisasi. Kemudian dari Nasoha juga, penerapan sistem manajemen digital dapat memperkuat koordinasi internal dan mempercepat proses kerja koperasi. ya, Kemudian di sini ada perspektif teori manajemen bahwa efektivitas kerja merupakan ukuran sejauh mana suatu individu atau kelompok mampu melaksanakan suatu tugas secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Jadi efektivitas kerja dalam konteks koperasi ini adalah kemampuan pengurus untuk menjalankan fungsi pelayanan, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan anggota, sehingga efektivitas kerja menjadi kunci dalam menjembatani hubungan antara kebijakan organisasi seperti GZG dan inovasi dengan hasil kinerja koperasi. Ini ada beberapa penelitian yang mendukung peran tersebut dari Putri, Fadianto, dan Tusna. Jadi membuktikan bahwa efektivitas kerja berkontribusi dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui kebijakan manajemen manajerial yang tepat. Kemudian ada Adiani et al. Menunjukkan bahwa kepuasan dan efektivitas kerja mampu memperkuat hubungan antara faktor internal organisasi dan kinerja. Kemudian dari Ashari dan Manjaleni menegaskan bahwa digitalisasi meningkatkan efektivitas proses akuntansi yang pada akhirnya berimplikasi terhadap peningkatan kinerja koperasi. Kemudian dengan memperhatikan hasil-hasil penelitian tersebut, di sini dapat terlihat adanya celah penelitian yang signifikan. Yang pertama adalah pengaruh GZG terhadap kinerja koperasi menunjukkan hasil yang belum konsisten dan belum mempertimbangkan efektivitas kerja sebagai variabel mediasi atau intervening ini perantara. Kemudian yang kedua adalah inovasi terbukti meningkatkan kinerja dan efektivitas kerja, namun belum banyak penelitian yang menguji hubungan keduanya secara simultan dengan variabel efektivitas kerja sebagai mediator atau intervening. Kemudian yang ketiga adalah penelitian yang menggabungkan pengaruh GZG dan inovasi terhadap kinerja koperasi dengan efektivitas kerja sebagai variabel intervening, khususnya pada koperasi KPRI, masih sangat terbatas. Kemudian di sini ada tabel research gap-nya. Kemudian lanjut ke rumusan masalah ya Bapak. ya, silakan.
Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bahwa masih ditemukan ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh GZG dan inovasi terhadap kinerja koperasi. Kondisi ini diduga muncul karena efektivitas kerja pengurus belum berjalan secara optimal, sehingga peran GZG dan inovasi belum sepenuhnya mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja koperasi. Kemudian dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh GZG terhadap efektivitas kerja pada KPRI Widyawana Lestari? Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengaruh inovasi terhadap efektivitas kerja pada KPRI Widyawana Lestari? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pengaruh GZG terhadap kinerja koperasi? Yang keempat adalah bagaimana pengaruh inovasi terhadap koperasi? Yang kelima adalah bagaimana pengaruh efektivitas kerja terhadap kinerja koperasi? Yang keenam adalah apakah efektivitas kerja memediasi pengaruh GZG terhadap kinerja koperasi? Kemudian yang terakhir adalah apakah efektivitas kerja memediasi inovasi terhadap kinerja koperasi? Kemudian tujuan penelitian. Secara umum penelitian ini bertujuan menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh GZG dan inovasi terhadap kinerja koperasi dengan efektivitas kerja sebagai variabel intervening. Kemudian secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh GZG terhadap efektivitas kerja, menganalisis pengaruh inovasi terhadap efektivitas kerja. Kemudian yang ketiga, menganalisis pengaruh GZG terhadap kinerja koperasi. Yang keempat, menganalisis pengaruh inovasi terhadap kinerja koperasi. Yang kelima, menganalisis pengaruh efektivitas kerja terhadap kinerja koperasi. Yang keenam adalah menganalisis efektivitas kerja memediasi GZG terhadap kinerja koperasi. Yang ketujuh adalah menganalisis efektivitas kerja memediasi inovasi terhadap kinerja koperasi. Kemudian manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun terapan sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen dan perkoperasian. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkuat kajian mengenai antara GZG, inovasi, efektivitas kerja, dan kinerja koperasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperjelas posisi efektivitas kerja sebagai variabel intervening dalam model penelitian, sehingga dapat memberikan landasan empiris baru bagi pengembangan teori tata kelola, inovasi, dan kinerja organisasi. Kemudian, manfaat terapan atau praktis. Penelitian ini bermanfaat sebagai solusi atas permasalahan nyata yang dihadapi koperasi di lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang strategis bagi koperasi itu sendiri untuk memperkuat penerapan tata kelola, meningkatkan inovasi, dan mengoptimalkan efektivitas kerja pengurus sehingga kinerja koperasi dapat lebih maksimal. Bagi pengurus koperasi secara umum sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas manajemen, pengambilan keputusan, dan strategi inovasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan lingkungan bisnis dan teknologi. Yang terakhir adalah pemerintah atau instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan maupun program pembinaan koperasi, terutama yang berkaitan dengan peningkatan tata kelola, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Ya, stop sampai situ dulu, Pak. Ya, siap. Coba naik ke atas di riset gap-nya, Pak. Ya. Eh, saya lihat sebentar ya, Pak ya. Itu yang Marlina GCG terhadap kinerja koperasi. Itu hasilnya berpengaruh positif. Kemudian yang Kamidah GCG itu
penerapan GCG meningkatkan pertumbuhan modal dan kinerja, berarti ya berpengaruh positif. Kemudian Pramesti dan Tandio analisis implementasi GCG berhubungan dengan positif terhadap efisiensi. Nah, kalau saya lihat Pak, apa yang Bapak kumpulkan terkait dengan masalah riset gap ini semuanya masih menunjukkan kepada hasil yang positif. Tetapi masih ada yang kurang, yaitu yang perlu ditambahkan, yaitu yang pengaruh negatif, Pak. Pengaruh negatif atau tidak berpengaruh. Jadi misalkan GCG terhadap kinerja koperasi itu yang 3 tadi adalah berpengaruh positif. Tapi yang berpengaruh negatif tidak ada, atau yang tidak berpengaruh itu belum ada, Pak. Jadi kalau melakukan riset gap, ya, itu membandingkan yang satu berpengaruh, yang satunya tidak berpengaruh, atau yang satunya berpengaruh, yang satunya berpengaruh tidak signifikan. Nah, itu artinya apple to apple. Nah, nanti silahkan Bapak tambahkan untuk yang GCG, ya, pengaruh GCG terhadap kinerja koperasi. Nah, itu Bapak nanti bisa cari di riset, ya, gunakan yang namanya Perplexity. Ya, Perplexity nanti Bapak akan banyak terbantu, ya. Nanti akan banyak terbantu. Kemudian yang kedua, tolong turunkan Pak, stop sampai efek GCG pada efektivitas kerja. Itu yang Haryanti, pelaksanaan GCG melalui sistem pengendalian internal pada koperasi. Ini belum nampak hasilnya itu. Oh, ini meningkatkan efektivitas kinerja, ya. Oh, jadi dia efektivitas kinerja memediasi. Terus kemudian yang kedua, Mas Mahmuda, itu hasilnya adalah evaluasi keuangan memperkuat efisiensi GCG. Terus kemudian yang satunya Kuanti Sunaryo meningkatkan koordinasi dan efektivitas kerja. Nah, sebetulnya Pak, kalau Bapak mau, ini yang tadi yang GCG terhadap pengaruh kinerja, ya, itu Bapak nanti jadikan satu saja bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja koperasi. Itu ada berapa, 3 atau 4 peneliti. Kemudian yang satu lagi GCG, ya, berpengaruh terhadap kinerja, ya, terhadap kinerja tapi melalui efektivitas, Pak. Ya, jadi ini sedikit berbeda. Jadi Bapak nanti bisa menggunakan yang Haryanti atau yang, ya, mendingan yang Bapak gunakan yang Haryanti saja, Pak. Itu Bapak bisa ringkas sebagai karena dia sebagai mediasi, berarti kalau efektivitas kalau tidak melalui efektivitas itu tidak berpengaruh atau bagaimana, ya. Jadi Bapak tetap yang satu berpengaruh, yang satunya melalui mediasi. Nah, itu sudah bisa menunjukkan adanya riset gap. Jadi biar Bapak tidak terlalu pusing, ya, mencari dan sebagainya, menambah-nambah. Nah, sebaiknya manfaatkan yang sudah ada, yaitu yang sebagai mediasi, yaitu bahwa dia GCG akan berpengaruh terhadap kinerja, tapi melalui mediasi. Ya, Yang mediasi. Harjati ini berarti antara GCG dan efektivitas itu sebagai mediasi nih. Ya, Yang ini jadi Pak. ya GCG itu berpengaruh kepada kinerja koperasi,
tapi dimediasi oleh efektivitas kerja. Tuh. Ya. Terus kemudian turun lagi Pak ke bawah Pak. Inovasi, ada berapa itu inovasi? Ada 3 juga, Pak. Inovasi berpengaruh meningkatkan kinerja, tapi yang satunya, kalau saya rasa kok cukup yang GCG saja Pak. GCG berpengaruh kepada kinerja, itu tadi ada 3 peneliti, dan satunya lagi GCG berpengaruh kepada kinerja tapi dimediasi oleh efektivitas kerja, itu dari si Haryanti tadi Pak. Ya. Haryanti sama yang mana ya, Pak? Haryanti sama ini Pak. Ini kan Bapak kalau yang berpengaruh itu kita lihat dulu ya. Marlina atau apa Marlina itu Marlina ya. kan berpengaruh loh. Ya, Terus kemudian yang kedua Kamidah. Karmida. Ya, Karmida ini kan juga berpengaruh tuh. Ya, Kemudian yang satu lagi Pramesti. Terhadap kinerja melalui ini sekarang Bapak sudah mempunyai riset gap ya. Ada 2 yang mengatakan melalui efektivitas kerja, yaitu siapa? Pramesti dan Haryanti. Kan gitu Pak. oh iya. Hah? Berarti ini sama kayak di sini ya. Iya Gitu Pak. ya. Ya, berarti kan tidak konsisten toh Pak. Itu kan mendukung apa yang Bapak tulis di rumusan masalah tadi. Ya. Nah, itu yang Bapak gunakan sebagai riset gap-nya. Riset gap-nya cukup satu ini aja Pak, nggak apa-apa Pak. Walaupun nggak nyentuh ada inovasinya gitu, nggak apa-apa, Oh, Pak. nggak apa-apa Bapak tambahkan aja. Nanti inovasinya itu adalah sebagai pengembangan daripada model. Hmm. Boleh Pak, nggak apa-apa. Di disertasi yang saya uji di Undip ya Pak ya, itu yang namanya riset gap itu ya cuma satu aja Pak. Hmm. Kirain saya setiap variabel itu harus ada research gap-nya, Pak. Oh enggak Pak, Enggak ya? enggak. Cukup yang satu aja Pak. Misalkan yang tadi GCG terhadap si kinerja itu berpengaruh, GCG terhadap kinerja tidak berpengaruh, GCG terhadap kinerja berpengaruh tapi melalui mediasi lah, itu pasti ada riset gap, itu udah cukup Pak. Hmm. Ya, Karena ini yang akan kita selesaikan Pak. ya, Itu yang akan kita selesaikan sehingga apa? Sehingga kalau nanti diselesaikan penelitiannya itu akan terlihat apakah selesai atau tidak, karena penyelesaiannya kan hanya dengan 2 cara yang Bapak harus pilih. Nah, Bapak kebetulan pilihnya yang intervening. Nah, kalau riset gap itu kan penyelesaiannya intervening atau moderating. Ya sudah, ya. pakai intervening tidak masalah Pak. Itu harapannya seperti itu. Tapi kalau misalkan yang inovasi nanti apa riset gapnya Bapak harus ada riset gap dan sebagainya. Apakah memang benar Pak? Nanti misalkan setelah diteliti yang inovasi ternyata misalkan diselesaikan dengan intervening satu variabel yang sama dengan untuk penyelesaian riset gapnya si siapa namanya GCG, apakah bisa selesai? Nah kalau tidak berarti kan meninggalkan masalah Pak. Oh iya, Ya kan? Akhirnya ya. nanti seperti itu Pak, seperti Pegadaian itu Pak. Ya. Mengatasi masalah tapi Dengan masalah. ya oke Pak. Nah, Lanjut, ini Pak. ini berarti saya tetap cari jurnal yang tidak berpengaruhnya, ya, Pak. Ya ya ya. Ya, ya. Bentar saya catat dulu GCG terhadap kinerja. Oke Pak.
Terus kemudian Bapak turunkan ke tadi Pak, ke apa pertanyaan penelitiannya Pak. Nah, stop. Di dalam pertanyaan penelitian, karena sifatnya adalah universal ya Pak ya, maka Bapak tidak perlu menyebutkan apa nama daripada eh, lokasi penelitian, nama objek Di penelitiannya sini enggak. nggak perlu ya. Ya, Ya. untuk Bapak bisa perbaiki itu ya. Terus kemudian yang manfaat saya rasa sudah betul Pak. Jadi nanti Bapak ya sedikit revisi aja. Terus kemudian yang berikutnya di bab 2. Silakan Pak, bab 2-nya Pak. Oke. Jadi untuk bab 2 ini telah pustaka dan pengembangan model. Saya Ya, menggunakan grand theory itu dari teori sumber daya atau research based view. ya, Jadi di sini kita menekankan bahwa organisasi untuk dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing dengan menggunakan sumber daya dengan cara organisasi mengelola dan memanfaatkan sumber daya internal. ya, Kemudian di sini ada friend juga valuable, ya, rel, imitable, non-sustainable. Jadi ini menjelaskan bahwa keunggulan bersaing yang berkelanjutan hanya dapat diciptakan organisasi yang memiliki sumber daya yang bernilai tadi. ya, Kemudian dalam konteks koperasi, jadi RBF ini sangat relevan untuk digunakan sebagai grand teori karena koperasi umumnya bergantung pada sumber daya internal dalam menghasilkan nilai tambah bagi koperasi. Jadi di sini tata kelola atau GZK ini merupakan bentuk sumber daya tak berwujud yang mempengaruhi kualitas keputusan, kepercayaan anggota, serta legitimasi kelembagaan. Kemudian inovasi di sisi lain merupakan kapabilitas organisasi yang ya, mencerminkan kemampuan koperasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan menciptakan nilai baru bagi anggotanya. Sementara efektivitas kerja adalah bentuk kapabilitas internal yang menghubungkan berbagai sumber daya dengan kinerja yang dihasilkan. Jadi secara konseptual RBF ini menjelaskan bahwa GCG dan inovasi baru akan memberikan kontribusi optimal terhadap kerja apabila dikelola melalui mekanisme internal berupa efektivitas kerja. Dengan demikian, hubungan variabel dalam penelitiannya sejalan dengan logika teori RBF. ya, stop dulu Pak. Kalau kita menggunakan RBF atau RBT, itu kan namanya resource base, ya, resource base. Nah, kalau Bapak kaji lebih jauh di dalam eh, apa Bernie kan membagi resource base itu ada yang namanya eh, yang apa ya, yang nampak dan tidak nampak. Tangible dan intangible itu ya sumber dayanya. Nah, tolong Bapak tadi sudah betul menekankan kepada yang apa terkait dengan yang internal itu sudah betul. Tetapi tolong Pak diawali dulu di tengahnya tadi Pak sebelum Bapak sampai membahas mengenai yang apa sumber daya internal. Nah itu dimulai dulu bahwa Berne membagi dua yaitu adalah apa namanya tangible sama intangible. Nah itu. Terus kemudian yang intangible itu contohnya apa Bapak masukkan. Nah, intangible Bapak itu contohnya apa masukkan. Terus kemudian Pak, di kalau dikaitkan dengan koperasi, yang sumber daya yang intangible ini kan ada pada pengurus, anggota, dan sebagainya, atau Pak? Ya, betul. Nah, termasuk di situ apa? Kapabilitas, ya, keterampilan manajerial dan sebagainya itu tolong Bapak singgung, Pak. Jadi itu untuk mempertajam bahwa itulah yang berkaitan dengan si siapa
si koperasi. Karena sifat koperasi itu kan dari anggota, oleh anggota untuk anggota. Nah, sehingga eh, mereka akan bersekutu di dalam masalah permodalan dan sebagainya. Nah, ini tolong Bapak ungkap. Sedikit aja Pak, dengan nggak usah banyak-banyak, cukup dengan satu kalimat atau dua kalimat. Jadi eh, katakanlah orang yang membaca, baik pembimbing maupun penguji nantinya, khususnya penguji ya Pak, itu kalau membaca, oh iya ini di koperasi itu mereka sejak awal sudah kita tuntun bahwa inilah yang menjadi kelebihan daripada koperasi. Itu aja Pak tambahan saya. Terus kemudian sebentar, kalau nanti sudah sudah Pak Edi sudah lakukan pengujian, ya sudah melakukan pengujian tesisnya, sudah ke lapangan melakukan pengujian. Nah, tolong nanti temuan Bapak itu dikaitkan dengan masalah sumber daya ini, Pak. Sumber daya yang mana, Pak? Yang tangible apa intangible, Pak? Ya. Ya, nanti Bapak kaitkan seperti itu. Ini sebagai informasi aja, kebetulan pada bulan Agustus yang lalu kan saya sempat diminta uji di Undip, di S3 Undip, mahasiswa kebetulan dia juga menggunakan resource based theory. Ya, dia menggunakan resource based theory dengan objek penelitiannya itu adalah kafe, Pak. Nah, setelah dia Ya. terbukti, dia menyampaikan ini berpengaruh. Ya, oke lah, berpengaruh. Terus memberi kontribusi, oke. Kemudian saya tanya, memberi kontribusi terhadap yang mana? Nah, terhadap kontribusinya, apakah yang kelihatan, apa yang tidak kelihatan terhadap RBT-nya. Itu aja, Pak. Ya. Ya. Kebetulan juga diperkuat oleh pertanyaan saya ini didukung juga oleh teman penguji yang lain. Ya. Sehingga waktu itu ya mahasiswanya yang diuji agak kebingungan ya karena dia tidak memasukkan itu. Makanya saya minta kepada Bapak nanti kalau sudah berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kinerja atau kalau berpengaruh itu memberi kontribusi terhadap pengembangan yang mana? Apakah yang sumber daya yang kelihatan atau Pak sumber daya yang tidak kelihatan? Misalkan kalau sumber daya yang kelihatan kan berarti misalkan dalam penghimpunan dana ya permodalan. Nah, kalau yang berpengaruh terhadap eh, sumber daya yang tidak kelihatan, misalkan meningkatnya keterampilan pengelola, pemahaman masalah perkoperasian oleh para anggota dan sebagainya, Pak. Itu aja yang perlu Bapak tambahkan nanti kalau pas eh, apa di kesimpulan pada Kesimpulannya. ya. Terus Pak silahkan langsung ke bawah Pak. Mungkin langsung ke kerangka pikirnya aja Mereka Pak. pikirnya. Pak, Ya, maaf, kalau untuk variabel, ini kan saya menjelaskan tiap variabel ya. ya. Apakah ini narasinya itu harus dikaitkan dengan grand teori tadi atau cukup begini aja, Pak? Udah cukup begitu aja Pak. Cukup Oh, begitu. cukup begini aja ya? Ya, ya. Ya, ya, oke. Karena masalah grand teorinya tadi kan Bapak udah singgung di pendahuluan sama Ya, di bab 2 di 2.1 ya. Dan ya. Bapak sudah mengkaitkan dengan apa dengan apa sih yang tadi yang saya sampaikan itulah itu sudah cukup Pak, lebih daripada cukup ya. Terus langsung kerangka pikirnya Pak. Ini Satu. Pak model konseptualnya. Ya, sebelum eh, tolong Pak untuk diagram gambar model konseptual itu bukan ditulis di atas tapi di bawah gambar Pak. Tulisan ininya ya, Pak ya? Itu tulisannya di bawah gambar ya Pak ya. Oke, siap, siap. Terus agak naik sedikit Pak. Naik naik lagi, naik naik lagi. Nah,
di kerangka pemikiran Bapak, kerangka pemikiran teoritis ini Bapak tolong apa jelaskan dulu Pak. Ya, jangan langsung model kerangka ini menjelaskan begini, jangan Pak. Tapi ada prolognya Pak. Prolognya misalkan bahwa berpijak dari hasil-hasil penelitian terdahulu dan seterusnya, maka kerangka pikir ini adalah dan seterusnya gitu Pak. Jadi ada prolog. Terus kemudian di bawah gambar tadi Pak, tolong, nah itu tolong Pak ditambah juga sumbernya. Sumber nanti, nah di itu Bapak tuliskan sumber titik dua dikembangkan dari berbagai jurnal. Dikembangkan dari berbagai jurnal dalam kurung 2025 Pak. Ya, artinya bahwa konsep model konsep ini kan Bapak tidak muncul secara tiba-tiba, tapi setelah Bapak melakukan telaah terhadap pustaka, ya, seperti yang sudah diuraikan di atas, sehingga itulah yang jadi dasar munculnya gambar konseptual. Oke Pak, langsung kepada bab 3. Jadi bab 3 ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian exploratory research. Ya, Jadi pendekatan kuantitatif digunakan karena bertujuan menguji hubungan kausal antar variabel melalui analisis statistik yang objektif dan terukur. Jadi ya, jenis explanatory dipilih untuk menjelaskan pengaruh GZG dan inovasi terhadap kinerja serta menilai sejauh mana efektivitas kerja berperan sebagai variabel intervening dalam hubungan tersebut. ya, oke, Kemudian pemilihan exploratory research didasarkan pada kebutuhan untuk membangun model hubungan yang bersifat pengujian teoritis. Dengan demikian, penelitiannya tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menguji konsistensi teori dengan realitas empiris di lingkungan koperasi. Pendekatan ini sejalan dengan model penelitian manajemen modern yang menekankan validasi hubungan antar variabel melalui data lapangan yang terstruktur. ya. Sekarang jenis, Kemudian jenis dan sumber data. Ya, ya, Om. jadi dua jenis data yaitu data primer dan Ya, data sekunder yang berfungsi saling melengkapi dalam menjawab rumusan masalah penelitian. ya, Kombinasi kedua jenis data ini bertujuan memperkuat validitas eksternal dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. ya, Data primer diperoleh secara langsung dari koresponden melalui kuesioner yang disusun berdasarkan indikator setiap variabel penelitian. Responden terdiri atas pengurus dan anggota KPRI yang terlibat dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan organisasi. Kemudian kuesioner menggunakan skala Likert 1 sampai 7, 1 sangat tidak setuju dan 7 sangat setuju untuk ya, mengukur tingkat persepsi terhadap penerapan GCG, inovasi, efektivitas kerja, dan kinerja koperasi. Kemudian data sekunder ini diperoleh dari dokumen resmi dan pengelola KPRI. Adapun rincian sumber data sekunder tersebut, laporan RAT, kemudian ada struktur organisasi dan pedoman kerja koperasi, kemudian ada data statistik, laporan kegiatan, ya, kemudian populasi dan sampel. Jadi untuk populasi mencakup seluruh pengurus dan anggota aktif koperasi. Populasi ini bersifat heterogen sehingga diperlukan teknik sampling yang memperhatikan proporsionalitas tiap subkelompok. Jadi populasi ini terbagi dua. Yang pertama adalah eh, sebagai pengurus koperasi. Di sini ada ketua, sekretaris, bendahara, dan staf administrasi. Kemudian untuk kelompok utama yang kedua adalah anggota koperasi itu sendiri. Ini ya, adalah individu yang secara aktif mengikuti kegiatan organisasi dan memanfaatkan layanan koperasi. Kemudian, nah berdasarkan data tersebut diketahui bahwa populasi aktif pada tahun 2025 berjumlah 183. Jadi 183 itu saya kan tidak dimasukkan dalam sini, Pak. ya, betul.
Jadi saya peneliti, tapi tidak saya masukkan ke dalam populasi sehingga seharusnya 184 jadi 183 Ya, gitu. oke, Kemudian untuk teknik penentuan samplingnya ini, penelitian ini menggunakan proportionate stratified random sampling sebagai teknik penarikan sampel. Kemudian stratifikasi ini dilakukan untuk meningkatkan representatif data untuk mengurangi bias dan memastikan bahwa setiap strata memperoleh alokasi sampel secara proporsional sesuai ukuran populasi. ya, Kemudian di sini ada penentuan ukuran sampel. Jadi ini penentuan ukuran sampel ini dihitung menggunakan rumus Slovin. Kemarin rekom dari Pak Paulus juga ya. ya, Jadi untuk rumus Slovinnya ini N sama dengan N dibagi satu tambah ya, NE kuadrat. Jadi di sini kalau kita pakai rumusnya itu populasinya itu 126 itu secara umum. ya, Kemudian dari hasil hasil populasi secara umum itu kita gunakan lagi rumus proporsionatnya. Jadi di sini akan terbagi untuk strata satu atau berupa pengurus koperasi itu berjumlah 3 orang. Kemudian dari strata duanya itu dari anggota koperasinya itu berjumlah 123 sehingga kalau kita total masuk ke dalam populasi umum yang berjumlah 126 orang itu. Kemudian metode pengumpulan data, di sini ada instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner terstruktur. Jadi ya, di sini disusun berdasarkan teori dan indikator masing-masing variabel. Kemudian ini juga skala Likert 1 sampai 7. ya, Kemudian di sini ada definisi operasional variabel. Jadi ya, nanti ini merupakan calon atau nanti bakal kita pakai sebagai pernyataan dalam kuesioner gitu Pak. ya, Jadi di sini ada variabel GZG, dimensinya itu ada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen dan keadilan. Untuk indikatornya ini ada informasi keuangan yang terbuka, laporan disampaikan secara lucu, akses informasi mudah. Kemudian terkait akuntabilitas itu pertanggungjawaban pengurus, kejelasan tugas, laporan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dari tanggung jawab ini kepatuhan aturan, ya, operasional sesuai dengan prinsip koperasi. Kemudian ada komitmen kesejahteraan anggota. Terus dari dimensi independennya ini ada keputusan tanpa intervensi. Jadi tidak ada dominasi dari pihak lain. Terus kebijakannya objektif. Lalu dari dimensi keadilan ini ada perlakuan adil, ada kesetaraan hak dan kewajiban, terus tidak diskriminatif. oke Pak, Kemudian untuk Pak, inovasi, ya, stop dulu. Ya, untuk saya beri catatan untuk yang definisi operasional. Bapak kan di situ menunjukkan adanya variabel, ada ya. GE, kemudian ada dimensinya. Nah, yang belum ada yaitu apa, Pak? Definisi operasionalnya itu apa, Pak? Yang dimaksud dengan GCG itu apa? Oh Nah, itu iya. Bapak perlu jelaskan. Ya. Bapak perlu jelaskan sehingga itu perlu ditambah satu kolom lagi. Ya. Apa di sini aja untuk pengertiannya, Pak? Apa harus di kolom? Di kolom aja, Pak. Di kolom aja ya. Sebaiknya untuk variabel independen maupun dependennya itu Bapak buat atau sajikan dalam satu tabel. Ya, itu akan lebih bagus kalau Bapak bisa sajikan dalam satu tabel. Sehingga nanti Bapak lebih apa ya, menghemat tempat lah, menghemat tempat. Ya. Ya. Terus kemudian yang naik ke atas lagi, Pak, naik ke atas. Terus tadi tempat populasi sama sampel, Pak. Nah,
stop, stop Pak. Di situ kan, oke Bapak sudah hitung apa sampelnya ketemu 126, 126, terus kemudian Bapak hitung proporsional untuk pengurus dan non pengurus dan anggota. Oke Pak, udah Anggota. ya, oke sudah betul. Terus turun ke bawah lagi Pak, alat analisisnya apa Pak? Jadi ini prosedur pengumpulan data. Ya, itu Jadi langsung Pak, udah saya percaya itu. oh langsung, oke. Nah, langsung, saya sekarang lihat analisisnya, alat analisisnya apa? Teknik analisis datanya, jadi di sini analisis deskriptif Ya, digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan kecenderungan jawaban terhadap variabel peneliti. ya, Analisis ini bertujuan memberikan pemahaman awal mengenai profil responden serta persepsi mereka terhadap GCG, inovasi, efektivitas kerja, dan kinerja koperasi. Kemudian di sini untuk setiap variabel dianalisis menggunakan ukuran statistik rata-rata, simpangan baku, dan presentasi. Nilai oke, rata-rata nilai rata-rata menunjukkan kecenderungan jawaban respon terhadap indikator, ya, sedangkan simpangan baku menggambarkan tingkat keseragaman persepsi, dan ya, presentasi digunakan untuk menunjukkan proporsi pilihan responden pada setiap kategori skala Likert. oke. Terus kemudian di bawahnya, Terus ini rumus-rumusnya. Nah, statusnya, ini ada analisis inferensial atau PLSM. Jadi mm, analisis inferensial dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode partial least square structural equation modeling atau PLSM dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS 4.0. Jadi metode ini digunakan untuk menguji hubungan kausal antar variabel laten yang kompleks, baik ya, pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi atau intervening. oke. Kemu- ya, kemudian Lanjut, lanjut aja Pak, langsung. Terus, pelaksanaan analisis dengan PLSM dilakukan melalui tiga tahapan, yang yaitu evaluasi model pengukuran atau model, evaluasi model struktural inner model, dan evaluasi kelayakan model oke, atau fit model. Y, udah betul Pak itu. Ya, untuk evaluasi model atau outer model di sini ada validitas konvergen, di mana validitas konvergen itu memiliki beberapa parameter juga. Ada loading factor, kemudian di sini ada average average variance X rate atau AVE, Ya, kemudian ada yang validitas diskriminan. Diskriminan ini untuk menunjukkan sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya. ya, Jadi di sini saya menggunakan parameter Fornal-Raker, ya, kemudian ada HTMT, heteroid ya, mototride ratio, ya, kemudian ada uji reliabilitas konstruk. Di ya, situ terdapat parameter berupa Cronbach alpha sama composite. ya, Kemudian ada evaluasi model struktural atau inner model. Di ya, sini ada beberapa variabel yang digunakan untuk evaluasi inner. Ini koefisien determinan R2 atau R square. Kemudian ada patch koefisien. Jadi ya, koefisien jalur di sini untuk mengukur hubungan langsung atau tidak langsung antar konstruk. ya, Kemudian ada efek size. Jadi efek size itu untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. ya, Terus yang terakhir ada evaluasi kelayakan model fit. ya, Jadi di sini ada beberapa parameter, ada SRMR,
Kemudian di sini ada square equation distance. Ya, Kemudian ada Normat NVI. ya, Kemudian ada Gov, Godness of Fit. Kemudian ada Predictive Relevance Q2. Kemudian udah Pak itu ya. Oke. untuk analisisnya. Oke, Pak ya. Ya, Silakan Bapak nanti lanjut persempurnakan. Ya, terus kemudian jangan lupa Pak. Daftar pustakanya sudah ada belum, Pak? daftar pustaka udah ada Pak. Bapak kerjakan memakai Mendeley. Belum, masih manual. Tolong Bapak kerjakan dengan Mendeley sehingga Ya, nanti citasi yang ada di bab satu, bab 2 itu tidak akan hilang, Pak. Karena masuk sudah akan terdaftar di daftar pustaka. ya. Itu ya, Pak ya. Itu Siap Pak. catatannya. Sekalian mungkin Bapak nanti bisa lanjut karena tadi sudah ada bab 3 ada indikator-indikatornya. Bapak langsung aja siapkan nanti dengan apa pertanyaan penelitiannya, ya, kuesionernya. Kuesionernya Bapak siapkan sekalian sehingga nanti begitu apa Bapak ketemu dengan pembimbing itu kan tentunya Bapak sudah lebih lengkap. Ya. Maaf Ya, Pak, untuk kuesionernya itu kan 1 sampai 7, jadi udah langsung dijabarin 1 sampai 7 itu ya, setiap eh, pernyataan. nanti saya berikan contohnya, Pak. Nanti saya Ya, berikan contohnya. Ya. ya, Mungkin, ya, siap. oke, mungkin sekarang bisa gantian yang lain. Oke, siap. Terima kasih Pak. Monggo-monggo. Mungkin Pak Sulistiawan, ya, Pak Sulistiawan. Si Pak, Ya, silakan Pak Sulistiawan. siap. Izin Pak Paulus. Ya, monggo. Ini ya dari kemarin saya masih berpikir-pikir antara kualitatif dan kuantitatif, tapi sudah mencoba semua dari kualitatif sama kuantitatif berdasarkan dengan judul saya itu tetap masuknya kemungkinan ini Pak Paulus. Karena baru saya pelajari di Ya, kualitatif Pak Paulus, izin. Bapak sekarang pertanyaan saya, penjenengan akan lebih terarah kepada kuantitatif atau kualitatif? Ke kualitatif Pak Paulus izin. Oke, kalau kualitatif, ya coba ditayangkan dulu, Pak. Iya, izin untuk latar belakang Ya, dengan perkembangan transformasi dapat dipahami untuk mencakup semua perubahan cara kerja yang terkait di organisasi serta menggunakan strategi-strategi dalam pengolahan informasi geografi Medan. ya, Di sini kami membahas terkait di lingkungan pertahanan dan militer atau informasi yang dapat menunjang tugas pokoknya, itu karena dari dilihat dari Menurut Pak, faktor-faktor. saya Ya stop. Pak, izin. Karena ini kan menyangkut masalah pertahanan dan militer. Kira-kira nanti Bapak jangan saya ingatkan jangan sampai menyinggung hal-hal yang sifatnya rahasia militer ya Pak. Ya. Ji, betul Pak. Tapi ini endingnya intinya belum terlaksananya digitalisasi, izin Pak Paulus. Oke, ya enggak apa-apa. Tapi yang penting, Bahasanya di situ. ya, tapi Iya, Bapak jangan yang sampai eh, betul. menyinggung Yang yang masalah rahasia betul. militer, rahasia negara. Iya. Repot Pak. Ini Tanya, Pak. kami bahas secara umumnya saja karena yang Oke, saya oke. pahami dan bisa saya jelaskan kepada dosen-dosen mungkin nantinya gitu Pak Paulus. Iya, iya. Oke, monggo Pak, dilanjut Pak. Oke, izin lanjut untuk dari instansi yang saya angkat yaitu di Topda 4 Diponegoro yang sesuai judulnya
Ini izin Pak Paulus, strategi pada top down Oke, studi kasus izin. oke. Terus untuk rumusan masalah mungkin mohon izin untuk Pak Paulus bisa dikoreksi atau Bentar Pak, kurang saya siap. untuk yang 1.1 dulu Pak, latar belakang. Oh, iya. Nah, Siap. Pak di sini latar belakang itu apa belum menyinggung, ya. Ini kan Bapak baru cerita, katakanlah Bapak baru menceritakan sedikit fenomenanya, Iya, betul. ya. Tapi Bapak belum didukung dengan hasil-hasil penelitian terdahulu, Pak. Iya, Nah, kira-kira hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait itu Bapak seperti perlu. apa gitu ya. Nah, sehingga nanti harapannya dan di samping itu juga fenomenanya mungkin akan sedikit dijelaskan apa sih tugas daripada top down tadi apa sih. Nah, dan Iya, sebagainya itu betul. di bab 1 nanti di 1.1 Bapak tolong lengkapi dengan eh, apa jurnal-jurnal atau hasil penelitian terdahulu serta kaitannya dengan teori yang akan Bapak gunakan tentang yang apa terdahulu dan teori yang akan digunakan. Tapi kembali lagi saya ingatkan Bapak jangan sampai menyinggung hal-hal yang sifatnya rahasia daripada kodam atau rahasia militer atau negara ya nanti. Iya, iya. Betul Pak Paulus. Ini Iya, hanya bahas karena di kantor itu belum sama sekali belum terlaksananya. Intinya itu aja Pak Paulus. iya, iya. Itu Mungkin untuk menggugah ke depannya biar semua iya, terdigitalisasi gitu. iya. Masalah nanti kan masalah akan berbicara strategi bagaimana sih. Iya, Kira-kira siap, betul. tugas top dam itu apa toh Pak? Gimana Pak Paulus? Top dam itu apa Pak? Kalau damnya kan kodam. Ya, TO top down itu satuan pendukung yaitu top itu dari topografi yang oh, yang mencakup kegiatannya yaitu pemetaan dan eh, penghimpunan data-data geografi dari spasial dan non spasial. nah, kalau begitu, Bapak nanti tolong jelaskan, Pak. Bapak Oh jangan iya, singkat top down saja, tapi Bapak perlu singgung tugasnya itu apa. Ya, karena nanti kalau yang membaca, biar tahu, oh, top down. Karena nun sewu, Pak, kalau di dunia militer itu kan apa, kalau membuat singkatan-singkatan itu kan boleh dibilang betul. apa ya, Berarti eh, izin Pak Paulus ini nanti diperpanjang topografi kodam gitu nah, deh. jadi, kalau Bapak sudah tuliskan topografi kodam, nanti yang berikutnya Bapak pakai top down enggak apa-apa. Jadi nanti Bapak Oh, deh, deh, deh. dam Siap. 4 di Ponegoro lah, terus sorry, topografi 4 kodam di Ponegoro, nah terus Siap. dalam kurung top down 4 dan seterusnya Bapak nanti yang berikut-berikutnya sudah pakai istilah top down aja enggak apa-apa. Oh, deh, deh, siap. Itu. Terus Pak turun lagi. Deh, deh. Nah, karena ini rumusan masalah, karena apa latar belakangnya masih enggambiang, Pak. Oleh karena itu apa? Deh. Tolong Bapak buat lebih yang spesifik. Ya, di latar belakang itu Bapak buat yang spesifik. Jadi dari yang lebar Bapak persempit, persempit, persempit. Nah, itu nanti akan mengarah kepada rumusan masalah. Persempit sehingga akan mengarah kepada rumusan masalah. Jadi misalkan begini Pak, kalau tadi saya sudah paham ya tugas top down itu masalah pemetaan. Nah Deh, pemetaan kan ada pemetaan eh, dengan menggunakan teodolit misalkan ya Pak ya. deh, betul. Terus pakai sekarang udah pakai apa GPS, GPS geodetik, nah, geodetik, ya, deh. itu
mungkin Bapak singgung-singgung itu dulu, Pak. Nah, Oh sekarang, gitu. Oke. Oke. terus kemudian Bapak itu dari pemetaan tadi, masalahnya itu ada di mana? Apakah katakanlah sudah punya teodolit, sudah apa-apa, tenaganya mungkin sudah oke, udah lengkap, tetapi untuk masalah yang berkaitan dengan apa pemetaan secara digital atau dengan GPS belum terlaksana. Nah, masalahnya adalah bagaimana melakukan pemetaan. Misalkan loh ini Pak ya, bagaimana Iya. melakukan apa mewujudkan, bagaimana strategi untuk melaksanakan atau mewujudkan daripada eh, pemetaan digital tadi kan gitu Pak. Iya. Nah, jadi Berarti Bapak, niki kan ada beberapa punya saya bagian yang khusus pemetaan sendiri, oke, bagian pembuatan laporan geografi sendiri. Nah, ini saya condongnya ke bagian pelaporan geografi Medan itu, Pak, Pak oke, Paulus. Sampai Bapak, saat ini kan belum terlaksana iya. dengan digitalisasi masih manual semua itu, Pak Paulus. Nah, itu yang mungkin Bapak perlu angkat. Oh, nggih, betul. Karena Siap. Bapak mungkin di bagian itu ya tugasnya ya. J, Nah, itu akan lebih bagus, Pak. Tapi ya tadi, dari yang lebar, Bapak persempit, persempit, persempit itu dulu. Jadi J, monggo, Pak, coba nanti bab satu Bapak ngasto dulu seperti apa. betul. Ya. J, Nanti Bapak siap. kirim ke saya, J, silakan siap. atau materi yang sekarang sudah ada, Bapak kirimkan kepada saya, biar nanti J, saya bantu koreksi. J, siap. Ya, Pak, ya. Siap. Oke. Terima kasih Pak Paulus atas masukan dan sarannya. Ya. Oke, Baik, oke. semoga saya cepat selesai. Oke, Pak. Harus, Pak. Siap. J, Di antara teman-teman, ya, itu harus punya saling apa ya, saling support. mengingatkan dan saling support, ya. Masuk bareng, ya kita lulus bareng, wisudanya bareng Betul. kan. Oke. Amin doanya Pak Paulus. Oke. Mungkin yang berikutnya bisa dilanjut dengan Mas Adven atau Mas Johan, monggo silahkan. Jadi, Pak Paulus, Ya, silahkan. ini sekedar saya izin share screen sebentar. Oke, monggo. Sudah terlihat sih, Pak Paulus. Ya, sudah, monggo. Oke, oke, baik. Ya, untuk penelitian saya, tesis saya Pak Paulus ini untuk judul masih belum ganti, masih sama. Enggak Jadi, apa-apa. judulnya pengembangan dynamic capabilities dan inovasi organisasi sebagai strategi meningkatkan daya saing di tengah kompetisi global. Iya. Kemudian berdasarkan terakhir diskusi, ini sudah saya tambahkan untuk pendahuluan, saya tambahkan data-data sitasi untuk terkait market share dan juga data market trendnya seperti apa, itu sudah saya tambahkan, Artinya, Pak Paulus. Pen. Pri- Penjenengan J, menggunakan reference manager, Mendeley atau Zotero. saya pakai Mendeley, Pak Paulus, tapi ini Oke, belum semua masuk ke Mendeley, oke, J. oke. Jadi karena memang saya sengaja ingatkan di awal agar J, eh, biar tidak kelupaan. Ya, langsung Mas, J, silahkan Mas. siap. J, mungkin ini saya run through sedikit, untuk latar belakang, Pak Paulus. Ya, jadi untuk latar belakang ini dimulai dari pembahasan untuk tren dari industri pangan global di mana saat ini mengalami transformasi struktural dikarenakan ada perubahan preferensi konsumen, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup di mana konsumen di zaman modern saat ini tidak lagi memandang pangan itu sebagai pemenuhan kebutuhan energi dasar tetapi juga sebagai untuk meningkatkan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Eh, di mana berdasarkan beberapa laporan untuk tren pangan fungsional ya karena yang dibahas ini adalah pangan fungsional untuk area Asia Pasifik dan juga global
pertama dari Euromonitor ini menunjukkan peningkatan stabil permintaan produk pangan fungsional tumbuh rata-rata 7-9% per tahun. Kemudian dari Future Market Report juga untuk permintaan ukuran pasar ya market cap dari makanan dan minuman fungsional global itu diperkirakan di tahun 2032 mencapai sekitar USD 25,35 triliun, di mana growth rate-nya di sekitar 7,8%, di mana eh, di sini juga ini ya di Asia Pasifik pun juga diproyeksikan sangat kuat begitu, Oke. di mana data di sini juga sudah menunjukkan adanya peningkatan demand yang diproyeksikan semakin tinggi sampai ke 2033. Nah, kemudian di Indonesia sendiri juga juga terjadi peningkatan tren yang serupa ya, di mana yang menjadi driver utama adalah generasi milenial dan Gen Z, eh, yang dimana ini ya motivasi utamanya, pendorong utamanya adalah karena karakteristik dari generasi ini yang lebih sadar akan kesehatan dan juga aktif dalam mencari informasi dan juga selektif terhadap komposisi bahan pangan yang dikonsumsi. Nah, untuk produk-produk yang mengalami kenaikan demand itu juga di basis ini seperti susu fortifikasi, minuman serbuk, sereal, dan juga minuman kesehatan berbasis klaim fungsional. Nah, kemudian paragraf selanjutnya membahas mengenai ekosistem industri pangan fungsional sendiri, di mana dalam ekosistem industrinya peran premix vitamin dan mineral itu menjadi sangat strategis, di mana memang fungsinya adalah untuk fortifikasi ya, karena untuk menciptakan pangan fungsional diperlukan fortifikasi, jadi tidak hanya bisa bergantung dari bahan baku utamanya itu sendiri. Iya. Nah, kemudian paragraf berikutnya membahas terkait pasar premium dan mineral sendiri. Ini sebelumnya limitasi ya, limitasi dari pasar premium dan mineral di Indonesia karena memang pelaku utama usahanya adalah UMKM atau industri pangan di Indonesia kebanyakan, di mana memang demand dari industri UMKM tidak sebesar dari industri besar, di mana memang banyak sekali industri kecil dan menengah yang ingin mendevelop pangan fungsional, tetapi masih banyak faktor yang menjadi limitasi, yaitu demand pasar yang belum terlalu besar, kemudian kapabilitas produksi yang masih kecil, dan tentunya banyak sekali UMKM ini yang sifatnya adalah brand owner, yaitu belum memiliki fasilitas produksi sendiri, sehingga seringkali terpusat pada satu perusahaan maklun ya atau OEM dengan tentunya demand produksi yang belum stabil dari brand owner itu sendiri, yang dimana itu berimpact terhadap permintaan premium vitamin dan mineral yang menjadi core value dari fortifikasi ini, di mana demandnya itu mungkin hanya sekitar 20 kilo sampai 25 kilo. Sedangkan untuk pemain besar dari kompetitor itu rata-rata memasang MOQ yang tinggi di kisaar 100 kilo atau lebih, di mana ini menjadi kesulitan, menjadi bottleneck bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah untuk mendevelop produk karena adanya overstock ya yang menyebabkan tingginya DOI atau days of inventory yang berdampak pada efisiensi operasional dan juga arus kas. Nah, di sini kemudian kita membahas terkait pasar global dari premium vitamin dan mineral, di mana tadi ya selaras dengan peningkatan demand market untuk pangan fungsional juga adanya peningkatan dari uh, demand dari premium vitamin dan mineral ini, di mana uh, diproyeksikan pada 2032 ini proyeksi pertumbuhannya mencapai hampir USD 4,96 miliar. Nah, kemudian uh, uh, secara global pun Asia Pasifik menjadi pemain paling bukan pemain ya, area yang paling dominan untuk mengkonsumsi premis vitamin dan mineral, di mana angkanya berada di kisaran 37 sampai dengan 41% dari total pasar pasar premis global global pada tahun 2024, di mana tentunya ini menjadikan wilayah Asia Pasifik ini menjadikan wilayah yang strategis untuk pasar vitamin dan mineral. Nah, kemudian di sini juga dibahas dari eh, pasar perindustrian dan mineral itu sendiri terdapat beberapa pemain utama global ya yang mendominasi pasar, yaitu DSM, kemudian ada Vitablen Netherlands, Corbion, Stern Vitamin, Prinova Group, Hexagon Nutrition, dan juga
beberapa pemain lain seperti Glanbia dan juga ADM, yang dimana memang memiliki jejaring volume produksi yang jejaring eh, produksi yang sangat luas, distribusi yang sangat luas, tentunya juga kapabilitas yang lebih besar karena merupakan perusahaan global. Kemudian eh, secara khusus analisis industri juga menunjukkan bahwa tiga pemain teratas diperkirakan menguasai 50-60% pangsa pasar global premix custom yang dominasi kuat oleh DSM terutama. Di sini juga ditunjukkan data market share-nya secara tabel. Ini khusus untuk di Indonesia di tahun 2024 dan juga 2023 dan juga data berjalan sampai dengan 2025 bulan Juni. Nah, dari data tadi mencerminkan bahwa pasar yang sangat kompetitif dan terkonsolidasi di mana perusahaan multinasional dengan kapabilitas produksi besar, kapabilitas R&D yang tinggi serta jaringan global cenderung memimpin di mana Asia Pasifik ini merupakan wilayah dengan pangsa pasar terbesar untuk premium vitamin dan mineral dan juga pangan fungsional ini menghadapi penetrasi kuat oleh pemain-pemain global tadi, sehingga menjadi tekanan kompetitif bagi perusahaan lokal seperti PT Global Vita Nutritech untuk menemukan keunggulan strategis dalam harga melalui kapabilitas adaptif dan diferensiasi layanan. Nah, di sini baru kita bahas profil dari PT Global Vita Nutritech itu sendiri, di mana Kevin ini merupakan anak perusahaan Kalbe Nutritionals Group yang merupakan produsen premis vitamin dan mineral pertama dan sampai saat ini masih satu-satunya di Indonesia yang didirikan pada tahun 2016 yang awalnya berfokus sebagai pemasok internal bagi PT Sangyang Perkasa atau dengan nama dagang Kalbe Nutritional untuk berbagai merek nutrisi terkemuka seperti Prenagen, Entrasol, Debetasol, dan teman-teman. Nah, kemudian seiring meningkatnya kebutuhan industri pangan fungsional, Kevin memperluas layanannya ke unit bisnis strategis Kalbe Group lainnya serta customer eksternal yang dalam hal ini di luar dari Kalbe Group. Nah, kemudian di tengah eh, potensinya sebagai produsen lokal, Kevin ini masih memiliki daya saing yang bisa dibilang relatif terbatas dibandingkan kompetitor multinasional, di mana dalam beberapa tahun terakhir, tekanan persaingan harga semakin meningkat seiring masuknya produk impor dengan harga lebih kompetitif. Dan memang banyak pelanggan industri mulai mendiversifikasi pemasok untuk menekan biaya dan mengurangi ketergantungan, yang berdampak pada menurunnya loyalitas pelanggan dan meningkatnya switching intention. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa Kevin menghadapi masalah utama berupa kurangnya daya saing relatif terhadap pemain global, khususnya konteks persepsi nilai pelanggan. Nah, dengan adanya persaingan harga yang agresif ini menempatkan Kevin pada risiko terjebak dalam price war, suatu kondisi yang sulit dimenangkan oleh perusahaan dengan skala produksi yang terbatas. Kemudian dibahas juga sebetulnya keunggulan apa yang dimiliki Kevin sebagai pemain lokal dibanding pemimpin industri premis dan vitamin dan mineral di internasional ini. Nah, keunggulan yang dimiliki dari GVN sendiri adalah keunggulan non harga ya, yang tidak dimiliki oleh pemain global seperti fleksibilitas MOQ yang lebih rendah, kemudian ukuran kemasan yang dapat disesuaikan dan juga kemampuan custom formulation dan custom packing yang lebih fleksibel dikarenakan GVN merupakan pemain global pemain lokal sehingga lebih memiliki akses lebih cepat pada customer-customer, terutama customer kecil, UKM maupun perusahaan kecil dan menengah. Nah, juga memiliki kedekatan geografis sehingga lead time pengiriman fulfillment itu lebih cepat dibandingkan produk impor. Nah, tapi keunggulan-keunggulan tadi belum sepenuhnya terkelola dan dikomunikasikan sebagai sumber keunggulan bersaing yang kuat. Nah, di sini baru kita masuk ke dalam ini ya simpulan bahwa kondisi ini menunjukkan problematika utama GVN itu tidak hanya sekedar pada harga, tetapi pada kapasitas perusahaan dalam membangun kapabilitas dinamis. Nah, begitu eh, dibahas bahwa permasalahan utamanya adalah GVN perlu meningkatkan daya saing melalui eh, pembangunan kapabilitas dinamis dikarenakan lingkungan industri yang sangat dinamis ini. Kita masuk ke grand teorinya, yaitu teori dynamic capabilities. Nah, kemudian yang memang dibahas juga bahwa dynamic capabilities merupakan pengembangan dari RBV ya, dan Iya. juga beberapa pengembangan dari uh, teori dynamic capability itu sendiri.
Kemudian juga dibahas mengenai teori daya saing sebagai teori pendukung, teori daya saing, dan juga kita masuk ke dalam salah satu aspek penelitian selanjutnya yaitu manajemen inovasi. Yang ini saya ambil dari teori dari Tit, Besan, dan Pavit melalui Managing Innovation yang di breakdown menjadi 4 jenis ya, yaitu ada inovasi produk, proses, layanan, dan juga paradigma. Kemudian di sini dihubungkan sebagai salah satu sarana perwujudan dari dynamic capabilities itu, di mana kan memang terdapat 3 pilar utama yaitu sensing, seizing, dan juga reconfiguring. Nah, kemudian kita masuk ke dalam penelitian-penelitian terdahulu, di mana uh, banyak penelitian terdahulu meneliti terkait pengaruh DC ya terhadap peningkatan kinerja perusahaan pada lingkungan perusahaan yang dinamis, baik dari segi supply chain maupun segi inovasi, yang dalam hal ini ini ya mendukung relevansi teori ini untuk meningkatkan daya saing dari GVN itu sendiri. Nah, tapi dari penelitian yang sudah dilakukan tidak ada satupun penelitian yang membahas teori DC dalam konteks industri premis vitamin dan mineral di negara berkembang, dan juga terkhususnya integrasinya dengan inovasi layanan seperti emulgen fleksibel, custom packing, ataupun lead time yang lebih cepat. Nah, dalam hal ini penelitian ini penting untuk dilakukan untuk melihat dengan menerapkan dynamic capabilities dan juga manajemen inovasi sebagai grand teori dalam meningkatkan daya saing PT Global Vita Nutritech dalam uh, persaingan pasar premis vitamin dan mineral di Indonesia dan juga Asia Pasifik seperti itu. Uh, it- itu kurang lebih seperti itu gambaran besarnya Pak Paulus untuk bab satunya, J. Ya, untuk bab satu ya. Coba naik ke atas dulu, Mas. J, siap. Tadi waktu penjenengan nyinggung-nyinggung mengenai apa maklun tadi itu ada yang menarik. J, J di sini Pak Paulus. Ya, oke. Ini yang penjenengan ceritakan ya. Untuk Mhm. yang maklun ini ada di dalam negeri apa di luar negeri? Dalam negeri Pak Paulus. Nah, kalau seperti itu, Mas, berarti ini J, penulisannya, materinya udah bagus, udah lengkap ya. J. Tapi konsistensi penulisannya, Mas. Kenapa? Oke, J. Tadi pertama penjenengan kan menceritakan secara panjang lebar kondisi eksternal dulu kan. Mhm. Nah, terus kemudian J. masuk ke sini ke maklun ini, Mas. Terus habis Mhm. penjenengan lari lagi ke kondisi eksternal lagi, baik dalam negeri maupun eksternal lagi. Mhm. Nah, ini kan Mhm. berarti muter-muter, Mas. J, J. Nah, Mhm. oleh karena itu nanti tolong dipersani kembali urutan penulisannya Mhm. dari yang sifatnya Oh, lebar J, siap. kita persempit. Ya, jadi kalau penjenengan J. nanti kepada PT apa? PT tadi apa PT yang tadi GVN. EVN itu udah bagus. J. Tetapi tadi Mhm. Mas, yang masalah minimum order quantity perusahaan-perusahaan Mhm. karena ini terkait dengan UKM dalam negeri, yaitu sebaiknya di Mhm. bawah. Oh, J, siap. Jadi biar tidak apa, tidak sudah lebar dipersempit, kemudian lari lebar Dipersempit, lagi. diperlebar lagi, J. Nah, anjing. J, siap, siap. Nanti tolong di J, J. terus kemudian yang J, kedua siap, Pak Paulus. tentang Siap. GPN, Mas. Ya, J. Mhm. itu yang penjenengan bahas itu nanti Mhm. dia pasarannya itu di dalam negeri atau di luar negeri, Mas? Pemasar Nuhun saya Pak Paulus tadi agak putus-putus. Pemasarannya, nggih? pemasarannya GVN itu di dalam negeri apa Iya. di luar negeri? Dalam dan luar negeri, Pak Paulus. Oke, kalau dalam dan luar negeri sekarang perbandingannya kira-kira berapa-berapa, Mas? Lebih besar yang dalam negeri apa yang luar negeri?
Dalam negeri Pak Paulus saat ini. dalam negeri. Oke, kalau begitu berarti nanti tolong penjenengan tambahkan penjelasan bahwa penelitian Mhm. yang penjenengan lakukan ini adalah fokus kepada apa GPN di pemasaran dalam negeri, Mas. Oke, ya. Berarti Berarti ini saya masukkan ke pendahuluan bahwa fokusnya ke pemasaran dalam negeri, J. Y, Y. Nah, sehingga nanti akan Oke, siap. nyambung dengan yang UMKM tadi, yang maklun-maklun tadi, Mas. Sehingga Oke, arahnya J. Siap akan Pak menjadi Paulus. lebih apa? Lebih menyempit. Terus kemudian Mhm, 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 ada yang saya lihat penjenengan hanya menyinggung persaingan. Kalau nggak salah tadi seperti. mhm, Nah, persaingan ini tolong Mas, penjenengan mhm. katakanlah sebutkan siapa sih pesaingnya, pesaing dari luar negeri itu siapa, Mhm. gitu kan? Pesaing dari luar negeri Oke, siapa? Nah, J. kalau ini kan cuma tabelnya saja, tapi penjenengan kan belum menyebutkan Mhm. karena produk dari GP Hmm. itu apa saja toh? Hmm. Mhm, mhm, PLC mhm, itu mhm. apa? Misalkan tadi apa food fungsional ya, food fungsional Mhm, mhm. apa? Katakanlah misalkan kita berbicara mengenai apa ya? Misalkan kita berbicara mengenai roti. Nah, roti itu kan J. ada roti yang apa, ada yang apa, yang apa. Nah, ini yang J. dihadapi pesaingnya itu pesaing yang seperti apa? Apakah jenis produknya Oke, J. mirip atau sama atau apa? Nah, itu perlu, Mas. Sehingga biar Oke, J. Siap. pembaca tidak ya dapat gambaran yang lebih jelas lagi. Itu Oke, siap Pak Paulus. catatan saya untuk yang pertama. Mungkin nanti Mhm. masih bisa karena kebetulan pembimbingnya kan Bu Yuli sama saya, ya. J. Ya, Oke, enggak apa-apa, nanti kita berbincang-bincang. J. Tapi yang ini Siap. bab J. satunya, Siap Pak Paulus. Ya, ini mungkin. ini dilanjutkan ke rumusan Mhm. masalahnya, Mas. J. Siap. Saya lanjut ke rumusan masalah, J. Pak Paulus. Iya. Ya. J. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang tadi, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kurangnya daya saing dari PT GVN di tengah tekanan kompetisi dari perusahaan premix multinasional yang menuntut perusahaan untuk mengembangkan kapabilitas dinamis secara lebih efektif. Nah, Iya. jadi eh, dari permasalahan utama tadi, rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana PT Global Vita Nutritech dapat mengembangkan dynamic capabilities dan inovasi sebagai strategi untuk meningkatkan daya saingnya di tengah kompetisi global yang sangat ketat. Oke, udah jelas, Mas. Tetapi kembali lagi, non sewu tadi yang Mhm, catatan saya yang sudah saya sampaikan nanti tolong apa dimasukkan, dibenahi. Jadi ada mhm. yang lebar, menyempit, menyempit sehingga akhirnya sampai kepada rumusan masalah ini. Kan gitu, Mas. Tapi J, jangan J, tadi siap. lebar, menyempit, melebar lagi, menyempit lagi kan bingung. J, siap, siap. Itu saya rasa itu dulu. Terus yang berikutnya eh, ini masalahnya kok itu apa? Ini pertanyaan penelitiannya. J, Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana kondisi daya saing, bagaimana eh, apakah dynamic selama ini belum capabilities. pernah menerapkan dynamic capabilities, Mas? Kalau di kalau yang di kalau dibilang belum apakah sudah menetapkan dynamic capabilities, sebetulnya bisa dibilang mungkin belum Pak Paulus karena ya kita masuk ke pasar eksternal pun maksudnya yang dalam hal ini kan kita kan awalnya provider untuk internal ya, perusahaan internal KB Group ya, jadi given untuk demand-nya dan sebagainya. Nah, sedangkan betul-betul masuk market eksternal tuh baru tahun 2020 ya. Jadi memang masih sangat masih sangat perlu didevelop sih untuk Oke, kalau kapabilitas yang begitu, ada nih. Mas, ya, Heeh. mungkin akan lebih tepat ya. Itu bukan bagian Mhm, dynamic capabilities-nya. Soalnya bagian mhm. implementasi atau penerapan. Implementasi ya. Ye.
implementasi dan apa mungkin ada hambatan, kelebihan dan kekurangannya atau hambatan-hambatannya. Kan itu, Mas. Oke, Ya mungkin mungkin berarti eh, oke, oke. Nanti mungkin saya coba lengkapi lagi nih. ya, itu dan tadi apa hambatannya ya. Oke, Itu terus oke, saya rasa cukup itu Mas untuk masalah pertanyaan. J, Ya. Cuma ini karena J. ada 4 pertanyaan penelitian, saya hanya mau Mm-mm. mengingatkan kemungkinan besar nanti Mhm. tesis penelitian bisa tebel ini Mas. Oke, siap, siap. Bisa Bagus. lebih dari 120-an loh ya. Tapi ya enggak apa-apa. Ah, Itu iya, ada lah kalau di, siap. di apa kualitatif itu biasa itu. Ya, Oke, ya, J, siap Pak Paul. J, saya izin lanjut. Untuk tujuannya, J, menjawab pertanyaan penelitian. Jadi tujuannya pertama menganalisis kondisi dan tantangan, kemudian mengkaji penerapan DC dalam strategi, kemudian menganalisis peran inovasi innovation management dalam pengembangan DC, dan juga yang terakhir merumuskan implikasi strategis pengembangan DC untuk meningkatkan daya saing. ya, Jadi, kemudian manfaat penelitiannya ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya di sini ada kontribusi terhadap ilmu manajemen strategik, khususnya dalam penerapan teori DC dalam ya, konteks industri manufaktur B2B, ya, kemudian memperluas pemahaman konseptual tentang hubungan antara DC, inovasi, dan daya saing, ya, terutama dalam menghadapi kompetisi global di sektor pangan fungsional dan juga menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang ingin menguji atau mengembangkan model empiris berbasis DC. ya, Kemudian manfaat praktisnya, pertama untuk manajemen dari PT GVN menjadi dasar dalam merancang strategi peningkatan daya saing. Kemudian untuk industri makanan dan minuman di Indonesia memberikan wawasan tentang pentingnya fleksibilitas operasional, kolaborasi, dan digitalisasi dalam meningkatkan ketahanan dan daya saing. Dan untuk pemerintah dan regulator menjadi masukan untuk mendorong kebijakan yang mendukung penguatan kemampuan adaptif dan inovasi industri pangan nasional. ya, J, kemudian saya lanjut G, Pak Paulus. ya, ya. J, ke telah pustaka. eh Telah pustaka ini sebetulnya mungkin masih perlu banyak ini ya Nah, karena ini penyempurnaan J. ya, karena penjenengan kan masuknya 2.1 itu kajian teori, padahal 2.1 itu kan sebetulnya adalah grand teorinya toh. Grand teori J, iya. Nah, itu nanti di apa bahas grand teorinya beserta J, apa, middle range teorinya kalau ada, tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Terus kemudian juga J, hasil-hasil penelitian terdahulu dibahas juga di situ. Mhm. Nanti J. strategik nggak perlu dimasukkan, Mas. Langsung aja kepada Ini tidak langsung ke dalam dynamic capability J. Y. Iya, Nah, siap. Ya, sebetulnya ini awalnya saya masuknya ke daya saing dulu karena ini kan tentang daya saing, terus supaya bisa masuk ke DC-nya karena berdasarkan keterbatasan dari RBV gitu sih Pak Paulus. ya udah Tapi betul, sebenarnya bisa, nah, udah J, betul, kemudian masuk ke udah betul. Daripada tadi memasukkan manajemen strategik. manajemen strategik J. Oke, Y. siap. Jadi itu mungkin daya saing itu bisa disebutkan katakanlah di situ judulnya bisa diberi judul eh, 2.1 katakanlah tadi adalah grand teorinya gitu. Mhm. J, siap. Siap. Nanti dibetulin itu aja. Ya, nanti ini coba saya. Ini coba saya sesuaikan lagi ke format J, eh, penulisan tesis USM J. Ya, kemudian ini masuk ke konsep dynamic capabilities dengan 3 dimensi utamanya, Ya, sensing, sensing, dan reconfiguring. Kemudian terkait inovasi, ya, eh, terkait manajemen inovasi, itu dari 4 aspeknya, inovasi produk, proses, posisi, dan paradigma. ya, Kemudian konsep relevansi dynamic capability dengan daya saing. ya, Setelah itu lanjut ke penelitian terdahulu Pak Paulus. Nah, di sini ini sebetulnya saya masih
melampirkan banyak karena masih bingung mau apakah perlu dicantumkan semuanya atau seperti apa itu Pak Paulus. Maksudnya ini mungkin Ini karena aja, antara satu. diambil dulu yang penting-penting dulu aja, penelitian terdahulu. Kira-kira Oh, yang mhm. mendukung atau yang telah diuraikan di bab 1 tadi. Oke, Nji. Eh, Jadi sebetulnya ini sih Pak Paulus untuk yang penelitian terdahulu mungkin saya bahas satu persatu Jis. Ini untuk yang pertama ini fokusnya lebih pada eh, eh, kapabilitas inovasi. Jadi ini lebih fokus pada poin inovasinya Jih. Jadi relevansinya ini menurut argumen bahwa pengembangan inovasi layanan pada GVN itu bukannya strategi defensif tetapi juga sumber peningkatan kinerja dan daya saing. iya, Kemudian penelitian berikutnya ini juga masih untuk inovasi, tetapi lebih fokus pada industri B2B, karena GVN juga merupakan industri B2B. Relevansinya lebih kepada eh, relevansi pada aspek perusahaannya sih, Pak Paulus, kalau yang di sini ya. iya, Di sini relevansinya adalah menghadapi tekanan harga dari masuk global yang membutuhkan strategi diferensiasi non harga. iya, Nah, kemudian untuk yang penelitian selanjutnya ini baru eh, lebih pada aspek DC-nya, J. Di iya, mana ini lebih menekankan temuan penelitiannya adalah bagaimana DC ini berperan untuk meningkatkan daya saing pada industri dengan lingkungan yang dinamis, gitu. iya, Nah, kemudian yang berikutnya dari Kurniawan ini juga eh, penerapan DC, tapi lebih terarah lagi untuk perusahaan manufaktur karena memang GVN ini juga merupakan perusahaan manufaktur. Jadi memang secara relevansi ini sangat, saya rasa sangat relevan sih untuk dimasukkan sebagai eh, penelitian terdahulu untuk sebagai data pendukung. iya. Stop dulu, Nah, Mas. kemudian yang terakhir ini Oke. dua terakhir ini lebih, J, siap. Kalau begitu, ya itu kan berarti kan di sini sebetulnya ada Mm-mm. kelompok nih. Dari penelitian terdahulu itu kan ada Hmm, kelompok. Nah, sebaiknya subnya penjenengan buat 3 tadi, Mas. Yang tadi diisi dengan oke, apa, diisi dengan apa, diisi dengan apa. Nah, baru isinya oke. misalkan diisi dengan supply chain. Nah, isinya baru Mm-mm. nih. Terus kemudian yang diisi Oke, apa gitu, Mas. Jadi oke, apa ya? Struktur penyajiannya itu lebih informatif. oke, siap, siap, Pak Paulus. Jadi mungkin tetap tetap bisa dimasukkan semuanya, tapi mungkin lebih Cuma dibuat sesuai ini ya, informatif sesuai konteksnya aja, Pak Paulus ya. leres. Siap, oke, baik Pak. Nanti coba saya kelompokkan sesuai dengan ini, nggih, eh, Nggih, konteksnya masing-masing. nggih. Ya, saya izin lanjut, Pak Paulus. Kita ke kerangka konseptualnya. Untuk kerangka konseptualnya kurang lebih seperti ini. Jadi eh, berawal dari lingkungan industri global, dari premis vitamin dan mineral yang dinamis, kemudian adanya tekanan persaingan dan permasalahan daya saing dari GVN, maka dari itu perlu mengembangkan kapabilitas dinamis eh, melalui teori DC sebagai grand teori dan juga inovasi organisasi sebagai salah satu aspek penerapan DC tadi dengan tiga aspeknya yaitu sensing, sensing, dan transforming yang nanti harapannya akan eh, memberikan peningkatan daya saing dari GVN itu sendiri. Oke, stop dulu, Mas. Itu J. judulnya jangan kerangka konseptual, Oke, kerangka penelitiannya atau langkah-langkah penelitiannya. Kerangka penelitian atau langkah-langkah penelitiannya. Karena nanti kalau siap. kerangka konseptual nanti Mm-mm. apa ada dipikirkan wah ini apa kuantitatif padahal Kuantita, J. Nah, ini dikira kuantitatif, J, Pak Paulus. oke, jadi untuk menghindari ini Oke, baik. tadi mungkin Mas ya mungkin Mm-mm. di dalam kerangka apa penelitian ini kan penjenengan Mm-mm. saya sajikan dalam format bentuk kotak-kotak gitu ya menghubungkan ini dengan ini. Nah, itu larinya nanti Mm-mm.
sampai kepada tadi sampai kepada apa narasumber, terus kemudian apa untuk analisis datanya itu menggunakan ada FGD, data apa dan sebagainya itu mungkin akan lebih bagus Mas. Sehingga nanti hasilnya ujungnya Oke, peningkatan daya saing. Ini. oke, siap. Berarti aspek wawancara FGD dan lain juga dimasukkan dalam kerangka penelitian, nggih, Pak Paulus. Iya, iya. Oke, Oke baik. lanjut. Baik, saya lanjut ke bab 3 untuk metodologi. Untuk jenis dan pendekatannya ini menggunakan studi kasus, penilaian kualitatif dengan strategi studi kasus. Yang dimana ini dipilih karena tujuan penelitian Studi adalah kasusnya memahami secara mendalam. Oh ya, tolong siap. sebutkan studinya Mm-mm. studi kasus tunggal apa jamaah. Oh, oke, oke. Studi kasus tunggal sih Pak Paulus. Oke, kasus tunggal. Iya, Oke. iya. Oke lanjut. Oke, nah ini kemudian dibahas juga kenapa pendekatan ini dipilih karena kesesuaian dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses dan mekanisme pengembangan DC dalam meningkatkan daya saing. Kemudian ini juga berdasarkan teori dari Yin cocok digunakan ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa terhadap suatu fenomena yang kompleks dan kontekstual. Iya, Nah, kemudian pendekatan ini juga memungkinkan eksplorasi secara mendalam terhadap proses internal organisasi, interaksi antar unit, dan juga faktor pendukung serta penghambat penguatan DC. iya, Nah, ini mungkin anu deh Pak Paulus, mungkin nanti masih formatnya nanti saya sesuaikan lagi sesuai urutan yang ada di pedoman penulisan tesis nih. Cuman ini saya sambil bahas. Ini untuk fokus penelitiannya, ini berfokus pada bagaimana DC dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing, di mana fokusnya ada pada 3 aspeknya, yaitu sensing, seizing, dan reconfiguring. Sensingnya adalah bagaimana GVN mengenali peluang pasar baru, tren industri makanan fungsional, dan kebutuhan pelanggan B2B. Seizingnya, bagaimana GVN mengalokasikan sumber daya dan mengembangkan inovasi produk atau layanan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Dan untuk reconfiguringnya, bagaimana GVN melakukan restrukturisasi, pembelajaran organisasi, dan adaptasi proses bisnis untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. iya, Untuk lokasi dan subjeknya, lokasi pasti dilakukan di PT GVN. Yang kemudian eh, jenis dan sumber datanya, data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, in-depth interview dengan informan-informan yang saya sampaikan di sini. Nah, ini cuma belum saya berikan ini Pak Paulus. Eh, reason pemilihan informan sih. iya. Mungkin itu disajikan dalam format tabel aja Mas. Jadi eh, Oke. kolom satu nomor, kolom dua itu adalah informannya, terus Mm-mm. ya itu alasannya, alasan kok dipilih itu apa. Siap. Informan boleh di ini ya di apa namanya di namanya boleh disamarkan ya Mas ya. Misalkan Oke, berarti tidak harus dengan nama sih. tidak harus dengan nama karena mungkin mereka keberatan atau apa ya. Jadi mungkin bisa diinikan dengan inisial atau boleh. Oke, siap Pak Paulus. Sama ini mungkin untuk yang ini saya take out sih Pak Paulus karena ini saya sendiri sebetulnya. Ya ya nanti dibilang jeruk makin jeruk kan repot. Iya. Jadi, kemudian ada observasi non-partisipatif. Ini untuk pengamatan langsung ya terhadap aktivitas internal seperti proses pengambilan keputusan, kegiatan pengembangan produk, dan rapat koordinasi tim proyek. Iya, Kemudian diambil juga data sekunder. Ini berdasarkan laporan perusahaan, ya, dokumen strategik internal, publikasi industri, dan juga artikel akademik terkait DC dan daya saing industri, terutama industri nutraceutical. Ini vitamin, mineral, dan kawan-kawan. iya, Nah, kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan studi literatur dan dokumen untuk memahami teori dasar DC, kemudian wawancara mendalam, in-depth interview dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka yang fleksibel untuk menggali pengalaman, persepsi, dan strategi organisasi terkait pengembangan DC. Kemudian observasi non-partisipatif untuk mengamati terutama dari proses kerja, kemudian dokumentasi,
analisis dokumen seperti SO, SOP inovasi, laporan kinerja, dan juga roadmap digitalisasi bila ada, dan juga terakhir triangulasi sumber. Kemudian di mana data dibandingkan antara hasil wawancara, dokumen internal, dan observasi untuk memastikan konsistensi dan keandalan temuan. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan metode dari Miles dan Haberman, yaitu reduksi data eh, dari hasil wawancara, nggih. Kemudian penyajian data dengan berdasarkan kategori tematiknya, sensing, sensing, dan reconfiguring. Eh, Kemudian dibahas inovasi sebagai salah satu channel untuk penerapannya dan juga bagaimana impact-nya terhadap daya saing dan juga penarikan kesimpulan. Iya. J, ampun sih. Wah, ini sisanya ini mungkin tambahan sih Pak Paulus. Ada validitas dan reliabilitas data dan juga etika penelitian. Iya, J. oke. Saya rasa cukup, Mas. Jadi monggo nanti Mhm, sempurnakan lagi. Terus kalian J. mungkin dipersiapkan juga adalah protokol wawancaranya, Mas. Oke, J, Pak Paulus. Berarti sudah lengkap dengan pertanyaan-pertanyaannya, J, Iya, untuk iya. protokolnya. Sehingga Oke, nanti baik. apa namanya, biar eh, sekaligus kan kita bisa apa ya, mengecek apa sih yang mau ditanyakan Mhm, dengan itu apa dynamic capabilities dan sebagainya. Oh, mungkin kok ini kok belum ditanyakan. Oh, ini kok kedobelan dan sebagainya. Jadi sejak awal sudah terkontrol. Ya, J. oh, silakan. Nanti untuk protokolnya sebagai lampiran atau bagaimana, J, Pak Bagi Paulus? lampiran saja, Mas. Oke, J. Oke, Siap. sebagai lampiran. Jadi protokolnya itu nggak usah dimasukkan ke dalam apa ke dalam bab satu Bab bab dua 3 ya. ya nggak Heeh. apa, tapi sebagai lampiran saja. Oke, baik Pak Paulus. Oke, Mungkin seperti itu Pak Paulus iya, so iya, far terima kasih. untuk progres saya, Jih. Nggih. Oke, mungkin bisa gantian sekarang Mas Johan. Yih, baik, Pak Paulus. Mungkin saya singkat saja. Kenapa kok singkat? Eh, jadi gini, Pak Paulus. Pertama, pembimbing satu saya itu kebetulan Prof. Kesi dan Hmm, pembimbing duanya Prof. Indarto. Nah, oke, awalnya saya dengan Prof. Indarto itu rencana kualitatif, tapi eh, seiring berjalannya waktu sepertinya mau saya arahkan ke kuantitatif begitu, Pak Paulus. iya, Kemudian saya ini belum bimbingan langsung ke Prof. Kesi untuk judulnya. iya, Ya iya, ini iya, mungkin saya masih kerangkanya saja dulu. iya, Dengan iya. yang kemarin mirip, tapi ini saya arahkan ke kuantitatif. Bisa saya mulai nggih, Pak Paulus? Bentar, kalau diarahkan ke kuantitatif, pertanyaan saya kan nanti kan pasti akan ada populasi, ada sampel. Ya, Nah, sekarang sampelnya mencukupi tidak kira-kira? sampelnya nanti kemungkinan ini karena saya menggunakan persepsi manajer, Pak Paulus. Jadi manajer-manajer yang apa istilahnya mengetahui proses tersebut atau yang memang secara langsung juga mengalami proses inovasi tersebut, nanti salah satunya saya gunakan sebagai sampelnya seperti itu, Pak Paulus. Dan timnya ya, timnya juga di bawahnya seperti itu, Pak Paulus. Jumlahnya kira-kira ada berapa? Kira-kira dulu aja loh. Nah, kalau kira-kira 30 itu memungkinkan nggak ya, Pak Paulus? Kalau 30, saya khawatir kok ngepas banget ya. Hmm, Kalau bisa katakanlah di atas 30, taruhlah 40 atau sampai 50 itu lebih bagus. Kenapa? Karena kalau nanti ada responden yang menjawabnya tidak lengkap atau informasinya itu tidak cocok sehingga harus dibuang dan sebagainya, dikeluarkan ya, atau katakanlah itu menjadi outlier daripada hasil data menjadi data outlier, nah itu kan harus dikeluarkan. Sehingga kalau hmm,
30, katakanlah keluar 1 tinggal 29. Tapi kalau 40 keluar 1 atau keluar 5 masih ada 35. Sehingga itu masih eh, bisa dilakukan analisis dengan menggunakan apa, masih bisa memenuhi ketentuan secara statistik, khususnya statistik inferensial. Tapi kalau di bawah 30, tapi kalau nanti dari 30 ternyata ada yang dikeluarkan 1 aja misalkan, ya karena outlier, ya berarti tinggal 29. Nah, penjenengan nanti malah repot. Kan gitu. Nah, ini mau Ya, nanti ya, apa, didiskusikan lebih dahulu, atau mungkin ya. penjenengan persani dulu di lapangan tuh kira-kira bagaimana. Nah, Ya. sekarang itu ada di kantor penjenengan sendiri atau juga ada di tempat yang lainnya? Di kantor saya dan kebetulan ini karena inovasi ini melibatkan di kantor yang lain, unit yang lain, kemungkinan nanti dari 2 unit itu yang akan kita ambil sampelnya, Pak Oke, Paulus. kalau seperti Iya, itu, ya, kalau seperti itu kemungkinan besar bisa lebih dari 40 ya, berarti kalau 2 iya. unit. Atau mungkin Berarti berarti kemungkinan berapa nggak Pak Paulus? 50 aja udah cukup nggih? 50 aja udah cukup. Nggih, nggih. Mungkin katakanlah itu unitnya ada di mana? Unit saya yang di Semarang, satunya unit yang ada di Pasuruan, di Ah, Grati sana. Nah, kalau seperti itu berarti nanti eh, bisa memenuhi, kalau bisa di atas 30 apa 40 50 lah itu akan ini. Tapi kalau Ya. misalkan kurang ya nanti penjenengan tambahkan dari unit yang lainnya. Jadi misalkan unit-unit yang ada di Pulau Jawa gitu aja, Mas. Oh, nggih, nggih. Siap, siap. Yang A- unit yang ada di Pulau Jawa itu akan lebih fleksibel. Karena apa? Nanti kalau misalkan penjenengan ketemu dengan profesi atau mungkin sudah disetujui oleh pembimbing, sehingga nanti kalau pas ujian ditanya, loh kenapa kok dipilih cuma Jawa Timur sama Jawa Tengah? Nah, penjenengan malah apa, kebingungan, alasannya opo, kan gitu. Tapi kalau misalkan tadi kita perlebar unit yang ada di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini kan luas, Mas. Banten masuk, DKI masuk, terus kemudian mana? Jawa Barat sendiri masuk, Jawa Tengah, DIY sama apa namanya, sama Jawa Timur. Nah, berarti kan ada berapa provinsi itu. Nah, ini kan lebih memadai, Mas. Gitu. Jadi Nggih, baik. Nanti coba alasan saya mulai susun juga nanti eh, dari unit saya nanti siapa, dari unit yang lain itu siapa. eh, Jadi kalau sudah ada 50 mungkin sudah cukup eh, aman gitu nggih, Pak Paulus. eh, eh. Jadi kalau nanti itu ya saya jujur aja lah, ngajarin ngeles. Iya. Sehingga pertanyaannya biar tidak ngobrol-ngobrol lah. Ini sudah kita apa, pasangi dulu rambu-rambunya sehingga penjenengan oh ya sudah cukup kok dengan apa 50 untuk seluruh Jawa, Pulau Jawa, seluruh yang ada di Pulau Jawa itu akan lebih bagus. Oke, saya rasa itu dulu Mas. Monggo disiapkan. Nggih, siap, siap Pak Paulus. Kalau ada yang Nggih. mau diskusikan dengan senang hati bisa kita kembali berdiskusi lewat Zoom. Oh ya, buat teman-teman sekalian, kita masih punya pertemuan lagi satu kali nanti Sabtu yang akan datang. Ya. Tapi tidak berarti terus kemudian selesai, sudah tidak. Ya, nanti kalau teman-teman misalkan masih ada kesulitan, ya, ada yang perlu didiskusikan, ya silahkan kontak saya untuk kita berdiskusi bareng-bareng. Ya. Berdiskusi bareng-bareng, kita bisa buka lewat Zoom, ya. Lepas dari kampus, lepas dari kuliah, kita bisa berdiskusi. Ya. Tujuan saya cuma satu aja, membantu teman-teman agar teman-teman
apa bisa lebih lancar ya, lebih lancar sehingga tadi prinsip masuk bareng, lulus juga bisa bareng-bareng. Jadi saya hanya menjembatani antara mahasiswa dengan pembimbingnya. Jadi kalau misalkan kalau dengan pembimbingnya sudah lancar ya sudah tidak usah ikut bergabung, ikut berdiskusi. Tapi mau berdiskusi ya boleh karena mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman untuk teman yang lainnya. Ya. Jadi ya tadi prinsipnya saling support. Begitu ya kira-kira teman-teman sekalian. Nah, Ye, siap, mungkin, Pak Paulus. ye, ye, mungkin nanti monggo penjenengan bisa milih salah satu teman untuk sebagai koordinator untuk katakanlah nanti kalau mau apa sudah selesai kuliah terus kemudian masih ada yang perlu Pak kok saya kesulitan di sini wah aku piye ya ini nah mungkin mau ketemu dengan pembimbing masih bingung atau apa silahkan kita gunakan forum ini untuk keperluan diskusi sehingga setiap hambatan kesulitan-kesulitan itu bisa kita atasi bersama dan apa harapannya teman-teman bisa selesai bareng-bareng ya karena ya kalau mikir sendiri berat dan makanya yuk dipikir bareng-bareng begitu teman-teman sekalian ya mungkin bisa kita akhiri kuliah kita malam ini Ye, Pak Paulus, bisa Pak Paulus. kan ya jadi mungkin Mas Johan kalau ada apa-apa silahkan kontak dan kita bisa gunakan forum itu forum apa WA group ya WA group itu bisa digunakan untuk berdiskusi ya bahwa pokoknya kita semuanya adalah untuk kebaikan bersama untuk kebaikan juga bagi apa MMUSM sehingga kalau apa artinya kalau masuk bareng lulusnya juga bareng ya sehingga tingkat kelulusannya itu tinggi itu nanti akan berpengaruh terhadap apa akreditasinya ya karena di akreditasi itu kan ada ketentuan ada nilai-nilainya ada nilai 0, nilai 1, 2, 3, 4 nah harapannya dengan cara-cara seperti ini kita bisa lulus lebih banyak yang tepat waktu sehingga nanti kalau ada reakreditasi itu bisa mendapat nilai skalanya ya antara 3 sampai 4 kan gitu. Begitu teman-teman sekalian, mungkin Mas Johan bisa ditutup dulu slide-nya. Siap. Baik, kalau begitu saya akhiri dulu ini apa recordingnya. Nah, nanti hasil dari recording ini nanti juga sama seperti tadi malam saya akan bagikan kepada teman-teman sekalian sehingga teman-teman bisa mirsani apa kekurangannya, apa yang perlu ditambahkan, catatan apa saja yang masih diperlukan.